Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitarnya. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kan pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam. Diduga mengalami korsleting listrik, gudang penyimpanan perabotan rumah tangga terbakar. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyak material bahan plastik yang terbakar dan akses yang sulit dijangkau. Ya Allah, habis kebakaran. Mas Haji, Allah, bantu Mas Haji. Kebakaran terjadi di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Bangunan rumah yang dijadikan gudang toko grosir perabotan rumah tangga hangus. Seisi gudang pun ludes terbakar. Kobaran api diduga berasal dari sebuah dinamo pengisi bantal yang tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Akibat banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyaknya material bahan plastik yang terbakar, serta sulitnya menjangkau akses di lokasi kejadian karena berada di tengah pemukiman padat penduduk. Bangunan penduduk yang rumah berikut dengan toko grosir dan juga ada gudang home industri ya, untuk pengolahan cakron untuk isi bantal. Untuk penyebabnya apa, Bang? Menurut pengakuan dari pemilik rumah tadi, bahwa
api berasal dari mesin penggiling dakron yang menyambar dakronnya. Sebanyak 20 unit mobil damkar serta 50 personil diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 3 jam dilakukan proses pemadaman. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya 8 rumah warga ludes terbakar. Penyerangan dari arah utara, utara, medium, Kemayoran, 2 nosel. Tugas damkar berjibaku berupaya memadamkan api. Api berkobar hebat, membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Bakaran berawal dari api yang pertama kali muncul dari atap salah satu rumah hingga merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Petugas mengerahkan 23 unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Terjadi kebakaran di Jalan Kalibaru Barat, RT 16 RW 1, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen. Saat itu juga langsung unit terdekat kami dari Pos Bungur meluncur ke TKP dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit sudah bisa kita lokalisir lokasi kebakaran sehingga tidak menimbulkan perambatan ke rumah-rumah yang lain. Dan untuk unit yang kami kerahkan tadi kurang lebih sebanyak 23 unit dengan kurang lebih banyak 80. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu dilakukan karena keberadaan Satgas Pembangunan IKN saat ini dinilai tidak terlalu dibutuhkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Zainal Fatah mengungkapkan alasan pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembubaran dilakukan salah satunya karena kelanjutan Satgas tidak direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Zainal Fatah menegaskan kita komunikasi secara administratif dengan Kementerian Keuangan, Keuangan menolak. Artinya kelihatannya tidak perlu itu Satgas. Ya sudah, kita bubarin karena tidak bisa dieksekusi. Untuk membentuk sebuah Satgas dibutuhkan berbagai dukungan termasuk diantaranya pendanaan. Ditambah lagi saat ini otorita IKN telah mulai bekerja normal sehingga peran Satgas Pembangunan IKN tidak terlalu dibutuhkan. Sebelumnya Satgas itu dibentuk di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan.